Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Adam. Pada hari ini kita akan belajar kenapa harus memulai bisnis dengan melalui digital marketing. Dan false belief apa atau mindset salah apa yang harus teman-teman sadari dan harus teman-teman rubah sehingga teman-teman semua atau Bapak Ibu semua bisa belajar digital marketing lebih mudah lagi, lebih cepat dan lebih sukses lagi. Amin. Hal penting apa sih yang teman-teman atau Bapak Ibu semua harus pahami agar Bapak Ibu semua bisa lebih cepat dalam memahami digital marketing ini? Karena kebanyakan orang ini menyepelekan hal ini. Nah, saya akan jelaskan konsep dasar atau mindset dasar tentang digital marketing yang banyak orang remehkan sehingga mereka gagal. Nah, dengan pemaparan yang saya berikan ini, dengan training yang saya berikan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu atau teman-teman semua tidak lagi menyepelekan itu dan teman-teman semua atau Bapak Ibu semua bisa lebih cepat lagi belajar di digital marketing ini dan lebih cepat suksesnya. Kenapa harus berbisnis melalui digital marketing? Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir, wah saya ini gaptek, saya ini kurang modal, saya ini nggak punya produk, atau apalah gitu. Atau saya belum punya mentor, banyak hal yang menjadi kendala bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa harus berbisnis melalui digital marketing. Yang pertama, modal yang dibutuhkan rendah. Di dunia digital inilah enaknya. Kalau di dunia offline, kalau kita mau memulai berbisnis, modal yang pertama yang harus kita siapkan adalah apa? Sewa tempat, lalu rekrut karyawan, stok produk, ya banyak hal lah seperti itu. Nah, untuk sewa tempat aja, saat ini sewa tempat itu begitu mahal. Bayangkan sewa tempat di Jakarta ini ya, contoh misalkan di Jakarta, itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta per tahun. Nah, begitu teman-teman atau Bapak Ibu semua bayarkan nominal untuk sewa tempat tersebut, itulah resiko yang teman-teman atau Bapak Ibu semua harus tanggung. Jadi begitu besar, belum lagi harus rekrut karyawan, bayar gajinya, ya kan? Ini juga besar gitu. Belum harus stok produk. Nah, inilah enaknya di dunia digital. Kita tidak perlu harus sewa tempat, ya kan? Tidak perlu harus rekrut karyawan. Kita bisa juga melakukan sistem dropship misalkan. Jadi tidak perlu stok produk, tinggal sebar trafficnya, dapat pelanggan, kita pesan ke supplier kita, langsung mereka yang kirim. Dan kita langsung dapat untungnya. Inilah enaknya di dunia digital. Itu yang pertama. Yang kedua, di dunia digital ini, toko bisa buka 24 jam. Nah, kalau di dunia offline, memang bisa juga buka 24 jam, tapi biaya operasionalnya biasanya lebih tinggi dibandingkan kalau di dunia online. Kita tidak perlu meningkatkan biaya operasional, biayanya sama saja. Nah, inilah enaknya. Kalau seandainya di dunia offline tadi saya katakan, buka 24 jam, mau nggak mau kita harus siapkan biaya listrik lebih banyak, ya kan? Kemudian pastinya karyawan juga ada sip-sipan, jumlah karyawan pasti lebih banyak lagi. Nah, kalau di dunia digital ini kita tidak butuh itu, semuanya sama. Bahkan kita sedang tidur pun kadang-kadang ada saja orang yang belanja. Inilah enaknya dunia digital. Lalu yang ketiga, target marketnya luas. Nah, kalau di dunia offline, kita misalkan buka toko di satu tempat, target marketnya itu ya customernya sekitar toko itu saja gitu. Nah, kalau di dunia digital, target market kita bisa seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Inilah, ada survei yang dilakukan oleh Hotsuite di Januari tahun 2019, itu total penduduk Indonesia ada 268,2 juta jiwa. Yang mana 150 juta jiwanya itu adalah pengguna internet. Dan 150 juta jiwa juga ini active social media user, pengguna sosial media aktif. Itulah target market kita. Kebayangan begitu besar. Jadi kalau seandainya 0,01-nya saja yang melakukan pembelian di toko kita, itu udah kebayang besar sekali uangnya Bapak Ibu semua. Jadi jangan heran kalau pemain-pemain di dunia digital ini bisa menghasilkan uang ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Asik kan? Nah, ini. Lalu yang keempat, ini karena
kebiasaan orang sudah mulai berubah. Coba kita tanyakan kepada diri Bapak Ibu semua atau teman-teman semua, bagaimana rasanya kalau seandainya sehari saja tidak pegang handphone? Gimana? Atau mau pergi ketinggalan handphonenya, gimana rasanya? Kalau kata anak-anak zaman sekarang, mati gaya gitu ya kan? Nah inilah Bapak Ibu semua teman-teman, bahwa kebiasaan orang sudah mulai berubah. Yang dulunya kemana-mana nggak perlu pakai handphone, sekarang harus. Coba boleh cek di handphone Bapak Ibu semua, pasti ada WhatsApp. Dulu orang ya nggak butuh itu semua gitu. Lalu yang keempat, kebiasaan orang sudah mulai berubah. Nah ini kita tanyakan kepada diri Bapak Ibu semua, teman-teman semua, gimana sih rasanya kalau seandainya sehari aja nggak pegang handphone? Atau misalkan lagi pergi, handphone ketinggalan gitu. Gimana rasanya? Kalau kata anak-anak zaman sekarang, mati gaya gitu ya. Nah inilah gitu, kebiasaan orang sudah mulai berubah. Dan kebiasaan orang untuk belanja pun sudah mulai berubah. Makanya coba kita lihat, misalkan kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan macam-macam ya kan. Itu omsetnya begitu besar. Bahkan pemain-pemainnya aja yang buka toko di aplikasi tadi, itu bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Jadi kebayang kan begitu besar target marketnya ini ya karena itu tadi kebiasaan masyarakat sudah mulai berubah dari biasanya harus datang ke toko untuk belanja, sekarang cukup pegang handphone, klik 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 klik, bayar, selesai barang datang. Nah inilah kebiasaan orang sudah mulai berubah. Lalu false belief apa yang harus teman-teman sadari? Atau mindset salah apa yang harus teman-teman sadari dan harus dirubah agar ke depan untuk belajar dunia digital ini lebih cepat, lebih mudah. Yang pertama adalah banyak orang merasa bahwa saya tidak punya bakat. Ini mindset yang salah, teman-teman. Saya kasih contoh. Orang tua saya itu satu waktu dia minta beli handphone lah. Terus saya bilang, mau handphone apa? Terus orang tua saya bilang, udahlah nggak usah yang aneh-aneh, handphone cukup yang bisa telepon, bisa SMS saja. Saya bilang, sekarang mana ada lagi handphone yang cuma bisa telepon, bisa SMS. Pasti udah bisa internetan semua. Nah singkat waktu saya belikanlah handphone. Jadi orang tua saya ini diam-diam dia bertanya pada ponakan saya gimana cara pakai WhatsApp, gimana cara pakai Facebook, internet, ya Instagram atau YouTube dan macam-macam lah. Nah, akhirnya satu waktu orang tua saya ini telepon saya, "Kak, tolong beliin kuota dong." Saya heran, loh, kok minta beliin kuota? Bukannya handphonenya cuma bisa untuk telepon sama internet sama SMS-an aja katanya. Orang tua saya cuma senyum-senyum aja gitu. Enggak lah, kan lebih enak sekarang pakai WhatsApp, lebih murah, bisa telepon gratis ya kan, cuman cukup bayar kuotanya aja gitu. Nah, ya singkat cerita begitu saya main ke rumah orang tua saya, pas saya datang itu saya lihat orang tua saya lagi main YouTube-an, terus kemudian Facebook, Instagram. Saya bilang, wah luar biasa ini. Katanya nggak ngerti apa-apa, tapi sekarang sudah bisa macam-macam. Nah ini sebenarnya bukan masalah bakat teman-teman, tapi mau atau tidak untuk belajar. Karena semua orang itu memulai dari nol. Bahkan saya pun juga awalnya tidak paham digital marketing. Ya layaknya anak kecil lah. Atau kita juga dulu nggak semua langsung bisa berjalan gitu. Pelan-pelan ya kan, merangkak dulu, berdiri, baru ngerembet, baru bisa berjalan. Nah ini sama, dunia digital juga seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya bakat. Yang ada itu kemauan untuk belajar gitu. Jadi bukannya tidak bisa, tidak bakat, tapi karena tidak mau. Kalau mau pasti bisa. Itu. Lalu kemudian banyak orang juga berpikiran bahwa bisnis di dunia digital ini nggak real. Nah ini yang lucu juga teman-teman. Nggak realnya tuh gimana ya? Kalau ada orang bilang bisnis ini nggak real, kenapa Tokopedia, terus Bukalapak, Lazada begitu besar dan ownernya begitu kaya raya? Jangankan kita ngomong ownernya itulah.
pemain-pemain, pedagang-pedagang yang buka toko di Bukalapak, Tokopedia itu penghasilannya, omsetnya itu bisa ratusan juta bahkan miliaran per bulan gitu. Jadi apanya yang nggak real? Ini real, uangnya benar-benar besar gitu. Jadi nggak ada kata tidak real. Yang ada adalah real, benar-benar uangnya besar teman-teman. Ini bisa bayangkan ya, itu tadi. Lalu kemudian banyak juga yang berpikiran bahwa, waduh ini bisnisnya anak muda. Ini bukan zamannya saya lagi lah, saya nggak bisa gitu. Enggak teman-teman, saya sering sekali ya buka kelas untuk training digital, itu training digital ini. Ini yang hadir, saya pikir anak-anak muda gitu. Tapi enggak, banyak yang hadir ini usia 50 tahun ke atas. Bahkan ada juga yang usianya sampai 70 tahun lebih. Ini menandakan bahwa bisnis ini bukan bisnisnya anak muda. Ya walaupun memang juga banyak juga yang anak muda yang datang. Tapi tadi saya katakan, hampir berimbang lah. Bisa dibilang 50-50 yang anak muda dengan yang sudah berumur gitu. Inilah bahwa bisnis ini tergantung mau atau tidak gitu. Jadi nggak ada yang bilang bahwa bisnis ini bisnisnya anak muda, orang-orang tua tidak bisa. Ingat, KFC itu sukses di saat usia dia sudah tua gitu. Jadi prinsipnya lebih baik pernah kaya dibandingkan tidak pernah sama sekali gitu. Ini yang perlu ditanamkan gitu. Jadi nggak ada lagi kata bisnis anak muda, tapi yang ada adalah semua umur gitu. Lalu kemudian mindset atau false belief yang salah ini adalah mental gratisan. Nah ini bahaya sekali mental gratisan ini. Kita ya, saya kasih contoh, kita sekolah saja itu harus bayar, ya kan? Oke lah mungkin saat ini bilang, oh enggak Mas Adam, saya sekarang sekolah gratis. Ya gratis memang, teman-teman tidak bayar, tapi itu disubsidi. Nah, ngomongin gratisan ini tidak selalu uang gitu. Kadang-kadang juga mental gratisan ini harus dirubah. Karena tadi, contoh misalkan, anggaplah sekolah sudah dibayarkan oleh negara, gratis gitu ya. Tapi kan teman-teman harus butuh modal. Modalnya apa? Meluangkan waktu ini. Kemudian modalnya apa? Kalau misalkan yang sekolahnya jauh, mau nggak mau harus punya ongkos. Ini juga modal gitu. Nah inilah yang harus dihapus dari mindsetnya teman-teman semua. Saya nih ikut training itu udah banyak sekali. Bahkan nilainya itu puluhan bahkan ratusan juta yang sudah saya habiskan. Tapi bagi saya nggak ada masalah gitu. Karena saya berani berinvestasi. Orang banyak bilang investasi leher ke atas ini akan meningkatkan kesejahteraan kita. Dibandingkan kebanyakan orang investasi leher ke bawah. Nah, inilah yang bisa membuat perbedaan dalam hidup kita semua, teman-teman semua. Jadi, jangan lagi punya mental gratisan. Hilangkan mental gratisan ini. Semua itu butuh modal. Nggak ada lagi namanya mental gratisan. Harus punya modal. Baik itu modal uang, baik itu modal waktu, atau apapun itu. Ya memang ini, pelatihan ini juga saya berikan gratis gitu. Tapi kan teman-teman tetap harus punya effort untuk menonton ini. Yang mana menghabiskan waktu juga. Ya kan? Inilah pentingnya gitu. Rubahlah mindset teman-teman semua. Lalu, banyak juga yang berpikiran bahwa, aduh mas, saya nggak punya produk, saya nggak punya ide. Ini juga yang bahaya teman-teman. Kenapa saya bilang bahaya? Kalau teman-teman berpikiran saya nggak punya produk, saya kasih deh produk saya. Belum tentu juga teman-teman bisa menjual produk saya tersebut gitu. Karena apa? Karena teman-teman belum tahu caranya. Karena dalam menjual produk atau mendapatkan ide itu berbagai macam cara gitu. Bahkan saya sendiri juga punya ide, punya produk ini tidak mudah mendapatkannya awal-awalnya. Tapi sekarang mudah sekali gitu. Bahkan banyak orang-orang yang datang untuk menawarkan produk mereka agar bisa saya pasarkan gitu. Nah ini,
bahwa yang benar bukan nggak ada produk atau nggak ada ide. Tapi yang benar itu adalah belum tahu caranya. Makanya cari tahu caranya agar teman-teman bisa lebih mudah mengetahui bagaimana cara menjual di dunia digital ini. Ini hal-hal yang penting yang harus teman-teman pahami gitu. Karena banyak prinsip-prinsip yang kita tidak dapat di luaran sana kalau kita tidak belajar dengan banyak orang gitu. Inilah makanya. Jadi cari tahu caranya agar teman-teman ini bisa menjual apapun itu atau bisa mendapatkan ide yang banyak. Ya cari tahu caranya. Itulah. Baik teman-teman semua, demikian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membedah bagaimana cara memulai bisnis digital. Sampai jumpa di video selanjutnya.